Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Alhamdulillah hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disusun oleh tim Ngaguar Budaya. Dan menarik, ada beberapa pertanyaan yang memang gampang-gampang susah. Nih ada yang masuk, salah satunya, kenapa sih Mang Wawan selalu pakai iket? Ini yang menarik. Pertama mungkin ini faktor kalau nggak diikat ya ininya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mang Wawan pingin memperkuat identitas bahwa yang namanya iket ini sudah harus menjadi identitasnya Mang Wawan sebagai orang Sunda. Nah, kalau tidak diperkuat minimal dengan ikat, itu bisa memperkuat diri saya sebagai orang Sunda. Itu saja. Yang selanjutnya, apa sih pentingnya budaya? Ya tadi, karena budaya merupakan identitas satu daerah atau bangsa. Kalau diri ya identitas diri. Ini perlu dan sangat penting karena yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah budaya. Budaya adalah yang membedakan pribadi, daerah atau bangsa. Harkat jeung martabat hiji bangsa diukur ku budayana. Mun budayana awut-awutan, bangsa nage awut-awutan. Yang selanjutnya, apa itu seni reak? Ini kayaknya orang reak nih yang nanya. Karena memang jauh-jauh hari Mang Wawan bergerak di bidang seni reak. Tapi hanya sebagai penggerak atau pemerhati saja. Seni reak itu adalah seni rakyat yang memang banyak mengandung hal-hal yang sifatnya keunikan, yang mengandung sifatnya edukasi juga, karena reak berasal dari kata surak dan eak-eakan. Seni helaran yang menunjukkan warga masyarakat terhadap kesenian ini. Maka reak ini adalah bahasa Kirata, yaitu reak, surak, eak-eakan. Berasal daripada kesenian rakyat yang berawal dari budaya Ampik Pare. Yang selanjutnya, kenapa dinamakan reak? Ya tadi, bahasa Kirata ya teh. Kalau orang Sunda biasanya tidak lepas daripada bahasa Kirata, yaitu surak eak-eakan atau kegaduhan. Surak eak-eakan yang menunjukkan kegembiraan masyarakat Sunda dalam rangka mengapresiasi budaya Ampik Pare dengan alat musik pengiring yaitu dogdog. Dinamikeun we reak. Kanggo orang timur mah disebut seni reak atau seni helaran reak. Yang selanjutnya, filosofi yang terkandung dalam seni reak. Nah, seni reak ini betul-betul filosofinya karena awal pembentukan atau diciptakan seni ini adalah sebagai syiar Islam. Yang selanjutnya ini bisa dilihat daripada filosofi alat. Alat reak itu atau seni reak itu dogdog. Ada 5 nih, nama-namanya saya sebutkan. Pertama adalah tilitingtit yang paling kecil, kemudian ada tong, ada brung, ada keprak, kemudian ada bedung. Ini 5 kesatuan ini apabila disatukan ini bahasa Kirata. Jugra init tong nyebut mung gerak tumamprak kanu kawasa. Artinya filosofi ini menunjukkan bahwa kita harus bertakwa di dalam waditra seni reak. Artinya seni reak ini terlahir sebagai seni syiar Islam. Yang selanjutnya, ini ada tanggapannya ketika seni reak identik dengan keraksukan. Nah ini yang menarik. Kalau bahasa luar ini tres. Justru orang luar datang ke kita, yang menariknya ini yang dilihatnya adalah kesurupannya. Nah identik seni reak dengan kesurupan karena seni ini memang the best. Bisa menggabungkan 2 alam, yaitu alam kita, alam nyata dengan alam gaib. Ini, maka bahasa kesurupan ini sebetulnya dari para leluhur kita lebih kepada makna yang dalam terkait di dalamnya, yaitu keraksukan, nyurup bahasa Sunda mah. Jadi nyurup antara anu hirup jeung nu ngahirupan jeung nu mere kahirupan. Jadi nyurup ieu teh lamun orang seni misalkan kudu nyurup, kahirupan teh kudu nyeni. Nah, eta panginten. Jadi identik reak dengan keraksukan itu karena bukan disebut reak kalau tanpa kesurupan. Anu salajengna, tanggapannya ketika kegiatan budaya harus menggunakan masker. Ini
Mang Wawan juga memang praktisi atau pelaku. Memang sih kalau tidak COVID ya, yang namanya kegiatan kebudayaan ini memang susah juga. Ada beberapa pelaku kebudayaan atau pelaku seni yang memang sulit untuk memakai masker. Kebayang tukang trompet, sinen kalau memakai masker. Nah, kalau yang lain seperti Nayaga dan lain itu bisa. Tapi karena memang kondisi ini adalah aturan dan sama-sama kita mencegah COVID ini, ya mau tidak mau, maskernya itulah masker anu sae, misalkan gambar Tweety atau gambar apa gitu ya. Jadi supaya nyeni juga. Ya setuju saja, yang jelas mah sangat bisa saja dilakukan. Selanjutnya, belajar teori dulu atau praktik dulu. Kalau Mang Wawan nih, nggak tahu kalau baraya-baraya yang ada di rumah. Kalau Mang Wawan lebih kepada teori dan praktek. Kalau mana yang dulu, ya teori dulu. Kalau langsung praktek tanpa ada teori, ya mustahil. Makanya antara praktek dan teori ini sangat berkaitan. Kalau Mang Wawan lebih kepada materi langsung praktek. Pok pek prak, lamun bahasa Sunda mah itu. Yang selanjutnya, musik Sunda yang Mang Wawan banget. Kalau yang tahu Mang Wawan pasti tukang pencak, pasti tukang reak, berarti identik dengan musik-musik kasundaan. Nah, basic Mang Wawan, darah yang mengalir Mang Wawan adalah tukang pencak. Jadi lamun bahasa narada ngagorowok, bahasa narada sesentak, eta mung sadat da gorowokna gorowok pencak. Darah yang mengalir adalah darah pencak, gitu ya. Nah, terkait dengan reak atau kesenian tradisi lain sangat suka, tapi yang identik dengan Mang Wawan adalah seni pencak. Mungkin itu saja dulu beberapa pertanyaan yang bisa dijawab hari ini. Apabila Sobat Budaya yang ingin menanyakan terkait kebudayaan, khususnya yang ada di Tatar Sunda umumnya Nusantara, boleh di DM nih ke tim kreatif. Untuk itu, Cak Rampes, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.